Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaning Simile, NIM 21101298, mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo. Video ini saya buat sebagai media pembelajaran fikih dengan materi penyelenggaraan jenazah. Adapun kewajiban dalam penyelenggaraan jenazah ada 3, yaitu di mana ada melewati fase sakaratul maut, kemudian konsep dalam penyelenggaraan jenazah, dan juga menganalisis tata cara penyelenggaraan jenazah. Sakaratul maut merupakan gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Ditandai oleh berbagai gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, adanya rasa lemah, kantuk, dan kehilangan kesadaran, serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Dan dikarenakan kurangnya pasokan oksigen dan darah yang mencapai otak, ia menjadi bingung dan berada dalam keadaan delirium, yang dimana mengalami gangguan mental yang ditandai oleh ilusi, halusinasi, ketegangan otak, dan kegelisahan fisik. Dan menelan air liur menjadi lebih sulit, serta aktivitas bernapas lambat. Ada beberapa hal yang dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Di antaranya, itu yang pertama, apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Kemudian yang kedua, apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan ditali agar tidak kembali terbuka. Kemudian ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Dalam konsep penyelenggaraan jenazah, adapun jenazah muslim, kewajiban yang harus dilakukan pada mayat muslim adalah memandikan, mengkafani, mensolati, dan juga memakamkan. Dalam jenazah yang mati syahid di dunia akhirat, yakni orang yang meninggal dunia dalam medan perang, melawan orang musuh demi membela keyakinan agama Islam, hal ini perlu dilakukan pada syahid dunia akhirat hanya ada 2 macam. Kemudian untuk bayi prematur, bayi yang berusia belum genap 6 bulan dalam kandungan, dalam kitab-kitab salaf dikenal ada 3 macam kondisi bayi yang berbeda-beda, yang masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Adapun tata cara dalam penyelenggaraan jenazah itu memandikan jenazah, ada mengkafani jenazah, ada mensolati mayat, dan juga pemakaman mayat. Dalam konsep memandikan jenazah, orang-orang yang memandikan itu orang yang harus sejenis, kecuali masih ada ikatan mahram, suami istri, atau jika mayat adalah seorang anak kecil yang belum menimbulkan potensi syahwat. Kemudian yang kedua, orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris asbab laki-laki, seperti ayah, kakek, anak-anak laki-laki. Dan apabila mayatnya perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang memandikan, dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah. Adapun dalam memandikan, ruangannya harus sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas. Kemudian ditaburi dengan wewangian. Adapun etika dalam memandikan itu haram melihat aurat mayat kecuali untuk kesempurnaan memandikan. Kemudian wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Lalu mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau dipangku oleh 3 atau 4 orang. Kemudian mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak mungkin, maka auratnya saja yang ditutupi. Kemudian sunnah menutup
wajah mayat dari awal sampai selesai, lalu memakaikan air dingin kecuali di saat cuaca dingin. Kemudian ada pun konsep dalam mengkafani mayat yaitu letakkan lembaran-lembaran kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh. Kemudian baju, lalu surban untuk mayat laki-laki atau sarung, lalu baju kurung dan kerudung untuk mayat perempuan. Letakkan mayat yang telah selesai dimandikan ditaburi wewangian dengan posisi terlentang di atasnya dan posisi tangan disedekapkan meliputi kedua mata, kedua hidung, kedua telinga, mulut, dua lubang kemaluan. Kemudian tambahkan pula pada anggota-anggota sujud yaitu kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki, serta anggota tubuh yang terluka. Kemudian mengikat pantat dengan sehelai kain yang kedua ujungnya dibelah dua. Cara mengikatnya yaitu letakkan ujung yang telah dibagi dua tersebut dimulai arah depan kelamin, lalu masukkan ke daerah di antara kedua paha sampai menutupi bawah pantat. Selanjutnya, kedua ujung bagian belakang diikatkan di atas pusar dan dua ujung bagian depan diikatkan pada ikatan tersebut. Lalu mayat dibungkus dengan lapisan pertama dimulai dari sisi kiri dilipat ke kanan, kemudian sisi kanan dilipat ke kiri. Sedangkan untuk lapisan kedua dan ketiga sebagaimana lapisan pertama. Bisa pula lipatan pertama, kedua, dan ketiga diselang-seling. Hal di atas tersebut dilakukan setelah pemakaian baju kurung dan surban untuk laki-laki atau sarung, kerudung, dan baju kurung untuk mayat perempuan. Setelah mayat dibungkus, sebaiknya diikat dengan beberapa ikatan agar kafan tidak mudah terbuka saat dibawa ke pemakaman. Sedangkan untuk mayat perempuan, ditambah ikatan di bagian dada. Hal ini berlaku bagi mayat yang tidak sedang ihram. Jika mayat berstatus muhrim, maka tidak boleh diikat bagian kepalanya dan dibiarkan terbuka. Hukum ini berlaku bagi laki-laki, sedangkan untuk perempuan hanya bagian wajahnya saja yang dibiarkan terbuka. Adapun konsep dalam mensolati mayat, yaitu jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari hadis, baik tubuh, kafan, ataupun tempatnya. Kemudian orang yang mensolati telah memenuhi syarat-syarat sah melakukan sholat. Kemudian posisi musola berada di belakang jenazah jika jenazahnya laki-laki. Dan bagi imam atau munfarid sebaiknya berdiri tepat pada kepala. Jika jenazahnya adalah perempuan, maka posisinya tepat pada pantat. Kemudian jarak antara mayat dan musolli, orang yang mensolati tidak melebihi 300 ziro atau lebih dari 144 meter jika sholatnya dilaksanakan di luar masjid. Kemudian tidak ada penghalang di antara keduanya. Lalu musolli, orang yang mensolati, hadir berada di dekat jenazah jika yang disolati tidak ghaib. Baik, itulah materi tentang penyelenggaraan jenazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.